Kenapa sih Persekapas itu kok harus PT? Dan apalagi sekarang berkembang jarene itu milik keluarga. Nah ini tolong dijelaskan, kan saya ndak enak juga ya. Disampaikan tadi Persekapas masih punya hutang. Lagi pertanyaannya hutang nang sopo iki Pak Udi? Ya. Sambatnya apa? UUD itu tadi kembali lagi. UUD ya. Ujung-ujungnya di Persekapas ini bukan milikmu kan itu toh. Oke, nanti kita akan bergabung hari ini bersama Julius nanti menyapa juga bagaimana PSSI. Kita akan mendengarkan dulu nih Bu Rias, bagaimana sekarang ini tiba-tiba kumpul dengan bapak-bapak yang luar biasa dari Askap Kabupaten Pasuruan. Ya, gimana ini Bu Rias dulu, ini kita ada program Bolo Dewan menyapa jagongan wakil rakyat, jadi ikut jagongan ini sekarang. Monggo Bu Rias, gimana pendapatnya dengan hari ini kita berkumpul ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya saya hormati Pak Udi dan seluruh XU yang hadir pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu anggota Askap ya PSSI Kabupaten Pasuruan, dan yang saya hormati kru dari Mas Yogi ya Warmo ya yang saat ini memfasilitasi kita semua. Dalam kesempatan pada sore hari ini saya sudah tidak perlu mengenalkan diri lagi kan ya, jenengan sudah tahu, sudah kenal saya ya. Saya di pimpinan DPRD ya dari fraksi Partai Golkar ya. Nggak perlu mengenalkan tapi kenalan ya opo sih ya. Kuatir ada yang belum kenal, enggak apa-apa ya. Saya Bu Rias, tetangganya Pak Udi sendiri ya. Tetangganya Pak Udi, saya saat ini di DPR selaku pimpinan di DPR. Lah pada momen sore hari ini saya mengatakan kenapa kok pas momennya, karena saya selaku wakil rakyat kepingin jagongan dengan panjenengan semua. Mumpung panjenengan ngumpul ya. Setuju namboten? Setuju nggih? Siap nggih, jagongan nggih nanti ya panjenengan apa yang menjadi keinginan panjenengan semua monggo disampaikan, unek-uneknya monggo disampaikan, karena Bu Rias selaku wakil rakyat pastinya kepingin sekali ya memfasilitasi panjenengan semua ya, tentunya terkait utamanya dengan perkembangan persepak bolaan di Kabupaten Pasuruan. Karena di belakang tadi sudah kelihatan banget kita lagi ngomongin sepak bola, apalagi hari ini kita kayaknya PSSI kemarin sudah menyatakan mau ada Liga 4. Nah ini sudah mendengarkan bagaimana kriteria dan sebagainya. Ya, ini PSSI bagaimana nanti persiapannya, sejauh mana kemarin juga sudah ada momentum di mana kita juga akan menapaki Liga 3, termasuk juga keberadaan Persekapas yang tadi dengar-dengar sudah mulai ada persiapan penataan dan sebagainya. Nah PSSI Askap Kabupaten Pasuruan sejauh ini bagaimana melihat perkembangan, meskipun banyak dari kita memang kemarin sempat loro hati tipis-tipis ya. Loro hati tipis-tipis ini karena apa? Karena ya bingung ya. Karena wurung masuk Piala Dunia, ya kan kemarin kita gagal untuk masuk menjadi bagian dari peserta Pildun 2026. Tapi ini langkah bagus bagi kita, terutama PSSI daerah. Ketua PSSI menyatakan kita mau menggelar Liga 4. Tapi Askap bagaimana sejauh ini langkahnya, termasuk tadi juga berkaitan dengan persiapan Liga 3, support terhadap perkembangan persepak bolaan, pencarian bibit dan sebagainya. Saya ke Pak Udi dulu ya. Pak Udi, aman kok, pertanyaan saya masih aman Pak Udi. Iki rada deg-deg iki ono apa iki ya. Tapi menarik ya, kali ini jagongan wakil rakyat juga kita membahas bagaimana peluang kita sepak bola Pasuruan naik
kasta, naik kelas. Pak Udi yang cukup lama vakum, kemudian sekarang pegang lagi PSSI. Gimana Pak Udi? Mas Yogi, sang provokator andal, nyerempet dikit dan itu tuh. Ya. Jadi kami sore ini berkumpul bersama dengan anggota ASKAP PSSI Pasuruan. ASKAP itu Asosiasi Kabupaten Pasuruan, dalam rangka untuk membicarakan persiapan Liga 4. Tadi sudah juga disampaikan, selain persiapan Liga 4 ini juga kita sampaikan beberapa program-program kerja kita, dan nantinya kita juga akan mendapatkan tanggapan dari beliau-beliau. Kita mau ikut apa enggak kan itu tuh. Oh ya. Iya. Nah, soalnya apa? Melihat persyaratannya tadi cukup lumayan dan itu. Lumayan. Lumayan enteng apa lumayan berat Pak Udi? Lumayan ada beban sedikit kan itu tuh. Yang pertama, yang jelas persyaratannya itu adalah klub anggota. Otomatis yang hadir di sini berhak untuk mengikuti Liga 4 ini. Ada 50 klub anggota. Yang hari ini hadir ini termasuk? Yang hari ini hadir. Tapi tadi ada juga disampaikan oleh Mas Sekretaris bahwasanya harus berbadan hukum. Nah, sepertinya klub-klub anggota ini masih belum ke arah sana. Ada mungkin ya seperti Asabab Bina Bola Bangil ya. Ini sudah punya badan hukum. Ada juga Asabab Sukorjo sudah punya kan itu ya. Tapi yang lain masih nyampe di akte pendirian. Tapi tadi ada yang meringankan, oke lah. Barangkali untuk sementara akte pendirian aja yang kita sodorkan, tapi yang sistemnya itu sistem siap itu kalau ditutul itu sudah tidak sesuai dengan kriteria nggak bisa masuk kan itu tuh. Nggak bisa upload ya? Iya, nggak bisa upload ya. Ini susahnya di situ. Kita tinggal bertaruh dengan sisa waktu yang ada ini kapan sebenarnya Liga 4 ini mau diputer. Kalau memang maksimalnya akhir Oktober ini barangkali dalam waktu 5 hari masih bisa kita upayakan untuk kita daftarkan ke Kumham tentang badan hukumnya, mungkin kita masih bisa mengikuti itu kan itu. Tapi kalau enggak barangkali ya sudah kita akan menyerah di situ. Itu Mas Ari. Jadi inilah kita itu bicara sekarang sore ini, siapa yang mau ikut silahkan. Siapa yang sudah berbadan hukum, ya itulah yang nanti akan menjadi pesertanya dan persyaratannya itu. Kalau masih belum berbadan hukum bisa melakukan proses juga kan? Prosesnya itu yang harus dipercepat kan itu. Apakah nututi sampai, karena apa, proposal yang harus kita sodorkan ke provinsi Asprop itu paling maksimal itu 20 Oktober. Oh ya, pengajuan 20 Oktober. Nah, sekarang sudah tanggal 15 Oktober ya. Sekarang 15 Oktober. Iya, jadi kurang 4 hari ini sudah kan itu. Gitu Mas Ari. Siap. Ya, ini mungkin menarik ya. Nanti ini juga banyak klub-klub yang ada di sini. Memang pertanyaannya tadi berarti harus berbadan hukum, ini dalam badan hukum apa ya? CV, PT? Umumnya kalau klub itu masih dalam badan hukum perkumpulan atau perserikatan. Oh, biasa ya. Perkumpulan. Perkumpulan. Ya. Atau persatuan kan itu ya. Persatuan, perkumpulan itu bisa. Tapi kalau PT terlalu tinggi nanti. Oh kan iya. itu ya. Cukup PT Persekapas gitu. PT aja. Persekapas itu. Seperti itu. Siap. Kalau tadi ada pertanyaan sudah lama tidak terjun terus kemudian tiba-tiba kok Pak Udi terjun kembali kan itu toh. Iya. Saya sering mengistilahkan kepada klub anggota ini, Pak Udi ini sudah lama sembuh. Sudah lama apa? Sembuh. Sembuh. Waras. Oh ya. Ya, sudah lama waras dari
gila kan itu tuh. Nah tiba-tiba kok sekarang disuruh kambuh lagi kan itu tuh. Oh, ya. Gitu ya? Ya, itu ada ceritanya. Saya itu ngurus bola itu dimulai tahun 94. Ini sudah jadi pengurus di Persekapas. Waktu itu Persekapas sama PSSI-nya masih jadi satu ya Pak. Masih jadi apa itu dulu ada istilah Pengcap, Pengda dan sebagainya. Kalau sekarang Askap kan itu. Nah waktu itu nggak jelas Persekapas sama PSSI nggak jelas. Kalau sekarang jelas banget kan itu tuh. Nah 94 terus kemudian 96 kita baru juara Suratin ya, tingkat Jawa Timur ya. Tahun 2000 baru kita Liga Remaja juara Jawa Timur. Terus kemudian 2003 kita baru juara nasional divisi 2 2003. Ya, panjang berarti itu ya. Kalau dihitung itu berapa tahun? Ya, makanya kalau kita ngobrol tentang sepak bola, enggak bisa kita ngomong sekarang terus besok juara, itu enggak bisa. Harus ada proses. Membangun kultur ini yang sangat penting. Di samping sistem tapi kultur ini. Lah kalau masyarakatnya kita enggak suka bola dan enggak tertib kan kulturnya kan masih seperti itu. Nah, otomatis kita kan cuman kepingin menang saja, tapi tidak kepingin bagaimana kualitas sepak bola ini semakin membaik itu loh. Itu. Nah, sama Pildun enggak usah terlalu kecewa. Enggak perlu sama. Enggak perlu. Ya, enggak usah nangis kan itu ya kita kemarin enggak jadi masuk karena apa? Baru kemarin kita ini rasan-rasan tentang sampai putaran 4 itu ya. Iya. Butuh proses, butuh waktu. Enggak bisa main sulapan itu kan itu toh. Kalau kita mau sulapan sekarang bisa masuk, tapi berikutnya kita akan kehabisan pemain, kesulitan pemain. Sama seperti Persekapas sekarang, susah sekali cari pemain-pemain yang dari dalam Kabupaten Pasuruan sendiri. Nah, yang harus dikebut, yang harus diperbaiki sekarang adalah sistem pembinaannya ini. Mulai dari usia 12, 13, 15, 17 sampai 20 ini harus digenjot. Baru 2-3 tahun berikutnya baru kita akan memperoleh hasilnya. Itu Mas. Terima kasih aplaus buat Pak Udi. Pak Udi ini legend yang kembali ke lapangan. Ya mungkin ke Pak Budiono bisa memberikan komentarnya Pak Budiono. Bagaimana kemudian perkembangan persepak bolaan kita. Kemudian ini juga PSSI punya ide yang sangat ya katakanlah meskipun ini berat ya bagi teman-teman PSSI atau Askap di daerah berkaitan dengan Liga 4, tapi bagaimana kemudian Esko sendiri menanggapi lah gitu, meskipun ya dipikir-pikir dulu ya kita mau tampil atau tidak di Liga 4 gitu. Gimana Pak Budiono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita mulai aja Pak untuk jagongan wakil jawara ini. Sebetulnya anggota klub di Askap Pasuruan ini sebanyak 50 klub. Ya, kelas utama 14, kelas 1. Oh iya, kelas 1 14 dan kelas 2 14. Ada tim tunggu 8 ini, Pak. Tim tunggu yang belum mendaftarkan sebagai kompetisi ini 8 tim. Nah, sekarang ini dari pembinaan kompetisi internal sempat vakum selama 9 tahun. Terakhirnya 2016. Tidak pernah ada kompetisi. Ya, tidak ada kompetisi yang. Nah sekarang ini yang rencana diputar Liga 4 ini kan usia yang di atas remaja, bukan yang usia 13-15 lagi. Itu sekitar kalau tidak saya baca beberapa persyaratan 22 atau 23 gitu Pak ya? Ya. Pastinya berapa? 22 atau 23? 22. 23 ya, lebih pasnya 23. Ya. Ya. Sekarang saya lihat programnya Liga 4 ini kan harus diikuti oleh Askap Askot. Ya, minimal tadi ada informasi bahwa diikuti minimal 8 tim yang ke kompetisi.
Sedangkan untuk anggota klub di ASKAP ini sebanyak itu mungkin bisa disatukan, bisa, jadi nggak usah ada kelas utama, kelas 1 maupun kelas 2. Nah, bisa digabung aja Pak gitu lah. Supaya ikut, maksud saya gitu. Barangkali bisa. Ini adalah momentum yang sangat tepat ini, jagongan ini. Belum pernah ada tapi sekarang ada. Ini yang direwangi kepanasan tadi Pak sebelum jalan. Diharapkan oleh masyarakat bola, pemilik klub. Ini untuk kemajuan sepak bola juga Pasuruan. Nah, itu harapan kita Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh sekretaris bahwa diikuti oleh minimal 8 tim. Nah ini nanti bisa 8 klub bisa itu ya, 8 klub yang bergabung itu bisa. Nah nanti bisa dikondisikan aja Pak, supaya sama-sama merasakan ikut untuk Liga 4 ini. Kalau diwakili satu klub mungkin nggak sambung nanti Pak. Tapi kalau nanti ada asosiasi, digabung aja yang kelas 1, kelas utama, kelas 2 boleh ikut asalkan sesuai dengan usia yang ditentukan. Gitu, Pak. Jadi ini sekali lagi momentum sangat langka sekali dan bisa Bapak ini bisa menjelaskan nanti untuk kemajuan di ASKAP PSSI Pasuruan. Siap, oke, terima kasih. Nanti bisa bergantian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono. Artinya beliau Exco yang di ASKAP PSSI Kabupaten Pasuruan ini juga optimis juga ya. Ini adalah momentum. Sudah cukup lama kita tidak pernah menggelar kompetisi cukup internal, cukup lama, dan ini ada Liga 4 ya mungkin ini nanti bisa disiapkan dan dibicarakan meskipun agak mepet. Saya lihat dengar kemarin PSSI Jatim juga ngundang tanggal 13 Oktober kemarin ya. Kemarin, kemudian ini PSSI langsung menyambutnya dengan berkumpul bareng, ini luar biasa. Kasih aplaus buat kita semuanya untuk semangat persepak bolaan Kabupaten Pasuruan. Ya pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Kayak Snoopy yang penting melaku alon-alon. Snoopy itu film kartunnya loh. Kesukaannya ini manajer Persekapas ini. Itu pelan tapi kemudian ketiban itu nggak selamat terus gitu. Ya jas kidek ini bapak-bapak. Ya mungkin ada beberapa juga Esko kepingin menanggapi ini juga kaitannya dengan rencana dan juga pengembangan Pak Kis atau Pak Heri barangkali. Ya monggo Pak Kis dulu barangkali. Bagaimana Pak Kis ini kemudian kita ingin agar kompetisi, agar kemudian ini disambut, klub-klub juga banyak, tadi daftar tunggu juga banyak. Gimana Pak Kes ini terkait? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PSSI Kabupaten Pasuruan, begitu juga dengan Ibu Dewan. Apalagi sini temanya Bolo Dewan. Berarti kan setidak-tidaknya anggota ASKAP ini kan dekengnya anggota Dewan. Bolo Dewan kan berarti dekengan anggota Dewan. Mudah-mudahan aja ada dekangan pusat. Matur nuwun Mas Yogi ya. Siap, bagus. Yang pertama-tama kita habis rapat Esko waktu itu yang membicarakan masalah yang pertama yaitu persiapan Liga 4 di Kabupaten Pasuruan. Setelah kita merencanakan itu dan pesertanya juga, terus kita ada undangan di Dispora. Kita sharing dengan Dispora. Waktu itu kita ada berenam menghadap Dispora, bahwasanya yang pertama yaitu kendala anggaran Mas. Ya, duit Pak ya? Iya. Kembali lagi ujung-ujungnya itu UUD Mas. UUD. Iya, ujung-ujungnya duit. Iya. Kegiatan apapun kalau nggak ada UUD-nya Mas, nggak mungkin jalan. Betul. Ya. Sekarang contoh, kita persiapan Liga 4 Kabupaten Pasuruan. Di 13-15 saja ya, Suratin 13. Itu pun klub itu kembang kempis. Apalagi ini Liga 4. Ya. Jadi mohon, kebetulan ini ada dekengan Bolo Dewan. Nah, biar dengar sama Ibu Dewan. Siap. Jadi memang pengen didengarkan tadi. Iya. Monggo dicurhatkan. Iya. Setengah curhat sama Ibu Dewan. Iya. Ada Ketua PSSI juga. Siap. Jadi intinya kemarin saya menghadap ke Dispora, bahasanya ya kita sampaikan semuanya apa yang setelah dirapatkan di Esko kita sampaikan ke Dispora, begitu juga didampingi dengan KONI, bahasanya kita mohon. Itu kan temanya Liga 4 Piala Bupati. Setidak-tidaknya kan ada kerjasama. Soalnya di situ Liga 4 Piala Bupati. Bukan Piala PSSI, Piala Bupati. Kalau tuh Pemkapnya tidak ikut turun tangan ataupun membantu, terus anggarannya dari mana? Satu perangkat pertandingan, lapangannya,
terus persiapan dari klub-klub yang mengikuti, transportnya seperti apa, persiapan. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan dan akan ditindaklanjuti menghadap kepada pimpinan. Sampai sekarang kita menunggu dan juga belum ada jawaban. Iya atau tidak. Itu lewat surat. Bukan kita lesan, lewat surat. Begitu juga ada lagi tambahan. Jadi anggota Esko itu pinginnya menghadap ke Bapak Bupati. Sampai sekarang pun belum ada jawaban. Jadi masih ngambang. Nah, kalau toh ini nanti diputar, seandainya pakai 2 lapangan atau 3 lapangan dengan sistem setengah kompetisi, anggaran kan cukup besar. Terus dari mana? Terus coba aja yang pertama, waktu Pak Udik dilantik jadi ketua PSSI, sampai sekarang anggaran yang dari KONI ataupun dari Dispora turun ke KONI terus ke PSSI nggak ada sama sekali, Mas. Tidak ada sama sekali. Nah, maka dari itu kita menghadapi persiapan Liga 4 Piala Bupati, alangkah baiknya kalau kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Di situ kan ada bupati. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman. Tetap kita rangkul, kita ajak berkomunikasi. Seperti itu. Maka dari itu kebetulan ini di sini ada Radar Bromo, Warta Bromo, Bolo Dewan, Dekengan teko anggota dewan, ada PSSI. Ya, tolong nanti apabila ini nanti sampai di media juga kan mungkin mereka dengar. Oh, tibanya seperti itu. Tibanya seperti itu. Kan gitu Mas Yogi. Ya. Terus yang ketiga, saya mewakili anggota klub ini, Mas. Ya. Mewakili anggota klub. Anggota klub itu juga kasihan, Mas, kembang kempis, Mas, kalau ada kegiatan. Yang pertama, jujur aja, soalnya unek-uneknya anggota kan ke saya. Yang pertama uang pembinaan, Mas. Uang pembinaan yang dari? Biasanya yang dari Pemkap itu, yang dari Dispora turun ke KONI, KONI ke PSSI, PSSI nanti turun ke, nggak ada, nol. Sedangkan kalau ada kegiatan, kasihan, Mas. Kan seperti itu, uang pembinaan nggak ada. Terus nanti kalau ada kegiatan seperti suratin transportnya nggak ada, Mas. Kasihan juga. Maka dari itu kebetulan ada Warta Bromo sama Bolo Dewan supaya ikut sedikit memikirkan seperti itu, biar nanti kucuran anggaran dari Dispora turun ke KONI ke PSSI lancar itu, Mas. Nggak ada sama sekali, Mas. Amin. Saya mohon, ya, tolong dibantu. Istilahnya sedikit banyak. Ya saya di sini merasakan kok klub-klub ini gak duit, Pak. Aku gak melok wis. Gak duit, Pak. Apa sing digawe transport. Kadang mereka itu pakai sepeda motor, Pak. Sepeda motor satu buat goncengkan anak-anak itu 2. Buat sewa pickup gak punya. Jangankan pickup gak punya. Engkau balik kadang latihan itu cuma 2, Pak. Ya curah aja otomatis ke saya. Itu untuk tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya pembinaan itu sudah ada? Ya selama mau diadakan kompetisi Piala Suratin itu pasti sambat. Sambatnya apa? UUD itu tadi kembali lagi. UUD ya. Ujung-ujungnya duit. Ya, maka dari itu kita berani menyampaikan seperti ini. Satu, ada Warta Bromo, kedua ada Dekengan dari Dewan. Ya, betul. Harus itu. Dewan bisa memperjuangkan PSSI-nya biar dapat kucuran anggaran, biar bisa kayak untuk bensin mau lek ngojek wong telu lho. Kasihan. Ya. Siap, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya kasih plus semuanya buat sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini teman curhat iki ya. Teman-teman curhat. Ya, terima kasih. Ini menarik juga ya. Ada beberapa poin kita yang disimpulkan tadi juga Bu Rias ya. Kita dengarkan termasuk yang terakhir mungkin kaitannya dengan pembinaan, kucuran anggaran buat klub-klub, sambatannya klub-klub, persiapan untuk kompetisi yang lama mau digulirkan ini gimana persiapannya, dan ini juga jadi PR besar bersama. Kemudian bagaimana pengembangan, kita sudah lihat kemarin juga berkaitan ini. Ini kayaknya ada yang Pak Salam ada yang ingin disampaikan juga? Nah, ini kayaknya ke Pak Ketua PSSI lagi ini ya. Ini Pak Heri? Oh cukup, Pak Udik lagi sudah tidak tanya ini. Begini, ini kaitannya dengan tadi disampaikan bahwasanya ya ini kalau Liga 4 otomatis Piala Bupati kan. Nah, apakah kemarin sudah disampaikan ketika PSSI Jatim melakukan sosialisasi? Karena bagaimanapun kita ketahui kemarin juga sudah ada Piala Bupati, meskipun dilakukan antar kecamatan bukan antar klub.
yang kalau kita barusan dapat kriterianya belum masuk itu ya, karena memang harus klub-klub anggota PSSI, peserta ya, pesertanya anggota klub PSSI. Nah kemudian apakah ini kemarin disampaikan, kemarin sudah ada yang juara Piala Bupati, bagaimana, apakah itu masuk kriteria itu? Apa pernah disampaikan ke PSSI atau bagaimana Pak Udi ini? Atau harus bikin lagi nih gitu misalnya? Ini kelihaan dari Mas Yogi kan itu tuh. Ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh admin sekretaris dari PSSI bahwasanya regulasi Liga 4 itu yang pertama adalah pesertanya itu klub anggota ASKAP atau ASKOT. ASKAP itu kabupaten, kalau ASKOT itu kota. Nah, itu pesertanya harus anggota klub ASKOT atau ASKAP. Nah, kebetulan katanya tadi disampaikan bahwa kita kan sudah pernah menyelenggarakan kemarin. Nah, itu pesertanya bukan klub anggota. Satu itu. Yang kedua, pendaftarannya itu harus melalui sistem SIAP. Siap. Pakai aplikasi tadi ya? Dari aplikasi. Jadi seandainya itu disodorkan, tidak ada data di SIAP itu kan itu tuh. Karena kemarin penyelenggaraan dari turnamen Bupati Cup itu tidak ada pakai sistem SIAP itu. Jadi kemarin ketika ada pertanyaan seperti itu di provinsi, itu tuh, ada beberapa daerah yang juga sudah menyelenggarakan seperti itu. Jawaban dari Asprop dan Dinas Dispora provinsi itu tidak bisa karena beda regulasi. Itu aja jawabannya. Ya. Jadi jawabannya beda regulasi gitu aja. Beda regulasinya kan itu. Seperti itu, Mas. Ya, sehingga kemarin kalau ada juara Piala Bupati Nguling FC misalnya ditawarkan untuk sudah disampaikan, tidak bisa itu ya memang. Ya itu sudah. Karena persyaratannya memang betul, harus peserta. Karena yang menyampaikan kebetulan bukan hanya Kabupaten Pasuruan, tapi juga daerah lain yang juga menyelenggarakan seperti ini juga menyampaikan seperti itu. Dan jawabannya adalah tidak bisa karena memang beda regulasi. Dari sisi usia yang dipertandingkan kemarin juga beda dengan regulasi yang ada di Liga 4 ini. Jadi mau nggak mau ya daerah untuk Piala Bupati harus menggelar bersama PSSI untuk katanya dengan harus menyesuaikan dengan regulasi itu. Regulasi. Dan kebetulan memang formatnya itu adalah di format dengan Piala Bupati atau Piala Wali Kota untuk di tingkat 2. Pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota ini di format dengan Piala Bupati atau Piala Wali Kota. Seperti itu. Dan sebagai penyelenggaranya adalah ASKAP atau ASKOT. Otomatis nanti berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah untuk itulah kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Kis sudah berkoordinasi dengan Dinas Dispora. Betul. Dan hasilnya juga sudah disampaikan. Sementara seperti itu, Mas. Jadi masih menunggu juga ya, apakah ini bisa diselenggarakan atau menunggu tidak ya? Kita tetap berproses sambil menunggu. Tetap berproses. Bagaimana kita juga menjaga supaya ada perwakilan dari Kabupaten Pasuruan ini muncul nanti di Piala Gubernur. Kalau nanti pada saat digelar Piala Gubernur peserta dari Kabupaten Pasuruan enggak ada kan itu tuh. Nah, apa enggak izin Pak Kis kan itu tuh. enggak izin katanya. Hanya nek ada duit. Sudah disampaikan hari ini kayaknya. Seperti itu, Mas. Siap, terima kasih Pak Udi. Kasih aplaus buat teman-teman Exco PSSI ASKAP Kabupaten Pasuruan. Menarik obrolan kita hari ini. Ya, kalau soal Liga 4, ini kita mesti wait and see juga, menunggu sekaligus mencari solusi agar
Kabupaten Pasuruan bisa muncul nanti ketika Piala Gubernur. Nah itu harapannya mudah-mudahan ini dalam 1-2 hari. Wah. Syukur-syukur Kabupaten Pasuruan bisa lolos di Piala Presiden. Nah, itu tuh. Tambah hebat ini ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Tapi ya. Ini juga kebetulan ini. Ya, syukur-syukur juga masuk Liga 2 ya. Untuk Persekapasnya gitu. Pak Udi. Oh, Bu, boleh Bu. Wah, ini langsung mau ditanyain langsung bukan saya berarti ya. Monggo. Oh, gitu ya. Boleh. Ini biar Pak Udi sama Bu Rias dulu yang nanya. Silakan. Ini kayaknya ditakon gini. Lah iya kok diurusi bal-balan wong kan duwike. Monggo Bu Rias. Terima kasih Mas Yogi, terima kasih. Baik, mumpung ini ada momen yang baik ya untuk ketemu dengan para anggota ASKAP ini. Saya mau nanya sama Pak Udi ini, kan mungkin masyarakat luas ini belum paham ya Pak, apa sih istilah ASKAP PSSI itu apa sih Pak Udi? Ya. Terus Persekapas itu apa sih? Ya, apa ada hubungannya ASKAP PSSI sama Persekapas itu? Dan terus kenapa sih Persekapas itu kok harus PT ya? Kok harus PT? Dan apalagi sekarang berkembang jarene itu milik keluarga. Nah ini tolong dijelaskan, kan saya ndak enak juga ya. Iya. Oh harus ditegakan, iya. Perlu penjelasan, ya, harus ditegakan. Nah padahal setahu saya Persekapas ini ya milik masyarakat Kabupaten Pasuruan, milik klub anggota ya. Hanya keluarga Gaung ini yang mensupport selama ini. Kan begitu nggih, Pak? Diakui atau tidak ya sebagian nembel-nembel sing bocor-bocor ini dari keluarga. Bukan sebaliknya keluarga memiliki mboten nggih. Silahkan kalau menurut saya selaku ya keluarga dari sekarang keluarga menuntut ini kan. Iya. Jadi jangan salah paham, jangan dikira milik keluarga, jangan. Tolong Pak Udi dijelaskan biar masyarakat luas juga tahu. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun Bu Rias. Pertanyaan yang luar biasa. Kasih aplaus dulu buat jawabannya Pak Udi nanti ya. Enggak Udi. Kenapa harus jagongan di sini? Di tempat tidur aja. Ya biar semua tahu kita mendengarkan. Ini keterbukaan luar biasa. Oke, Bu Rias. Jadi sekarang seperti yang saya ceritakan, kalau dulu PSSI dengan Persekapas itu enggak ada bedanya, Pengcap dan PSSI Persekapas. Tapi sekarang ada ASKAP dan ada PSSI. Nah, Persekapas adalah salah satu produk dari PSSI. Persekapas itu produknya PSSI. Seandainya nanti PSSI ini meloloskan Liga 4 dan di Piala Gubernur lolos, di Nasional lolos, menjadi Liga 3 juga, dan yang Persekapas tadi, yang PT tadi itu masih di Liga 3, kita punya dua produk yang akan bertemu di Liga 3. Satu Persekapas PT, Laskar Lasakera, yang kedua adalah mungkin saja Putrajaya, kan itu tuh. Ya. Kok jadi Putrajaya Pak? Putrajaya itu punya saya soalnya, biarkan sudah bersaing di situ kan itu. Iya. Nah, Mas Bu Rias kan itu tuh. Lalu PSSI ini punya siapa? PSSI ini yang punya adalah saudara-saudara kita yang duduk di sini. Ya, 50 klub anggota. Betul. Ada 50 hari ini. 50 klub anggota inilah yang memiliki PSSI. Terus kemudian Persekapas itu milik siapa? Karena tadi adalah produknya PSSI, maka Persekapas itu milik PSSI. Ya. Jadi PSSI itu punyanya anggota, Persekapas ini punyanya PSSI, maka dari itu juga termasuk punyanya anggota. Siap.
Nah, kenapa kok sekarang ini menjadi PT? Apakah Pak Udi sendiri nonyol-nonyol terus kemudian datang ke notaris untuk mem-PT-kan Persekapas ini? Boten Burias. Jadi pada sekitar November yang lalu ketika kita diundang di Jakarta itu untuk manajer owner katanya, pemilik Persekapas dan yang lain-lain ngumpul di sana, terus kemudian ada sosialisasi semacam ini bahwasanya peserta Liga 3 atau Liga Nusantara itu wajib berbadan hukum PT. Persyaratan wajib untuk ikut PNPM Liga 3. Wajib untuk ikut PNM Liga 3. PNM itu Liga Nusantara itu harus berbadan hukum PT. Sepulang dari Jakarta, terus kemudian kami pinjam ruangan Dispora, ruang pertemuannya Dispora, kumpul bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara klub anggota untuk mengambil keputusan iki persyaratannya untuk bisa ikut Liga Nusantara itu harus PT. Kalau enggak PT kita ndak akan bisa menjadi peserta Liga 3. Ya opo? Maka dari itu terus kemudian saudara-saudara para pemilih ini sepakat untuk mem-PT-kan Persekapas dan memberikan mandat kepada para exco ini untuk menghadap ke notaris untuk membentuk PT dan mengajukan kepada Kumham. Sudah semua itu, sehingga bentuk PT-nya kami ini bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai mandataris. Pihak para exco ini, para pihak yang diberikan mandat oleh anggota sejumlah 50 klub anggota yang waktu itu rapat di Dispora untuk membentuk dan mendirikan PT Persekapas Laskar Sakera dengan catatan bahwasanya harus diperhitungkan nantinya itu di dalam penjualan sahamnya. Jangan sampai saham itu lebih dari 50% dikuasai oleh pihak luar. Tapi kalau hanya itu masih di pihak di kabupaten secara internal di Pasuruan saja itu tidak masalah. Nah, tuntutannya sekarang apakah kalau nanti orang Pasuruan itu memang banyak orang yang kaya ya, tapi orang yang gila itu jarang. Jadi ngurusi bola itu harus gila Pak Udi ya? Harus gila, kan itu toh. Banyak orang kaya tapi orang gila jarang kan itu. Aduh aku katut ini. Lanjut Pak Udi. Ya, nah kalau kita go public, anu aja Pak, dijual secara go public bebas. Maka dari itu kita para pemilih ini, PSSI dan anggota klub ini harus juga bisa merelakan kalau itu nanti orang Lampung yang borong saham kita. Misalkan sampai 60%, 70%, maka Persekapas akan diboyong ke Lampung, kan itu aja. Nah, itu yang harus amanat itu yang harus diamankan oleh para exco ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Maka dari itu kenapa di situ ada kelebihan pengeluaran kita tidak kita masukkan sebagai kepemilikan saham, tetapi masih kita catat sebagai utang. Kalau itu dimasukkan semuanya 100% sebagai kepemilikan saham, maka saham itu akan dimiliki hanya satu orang. Dan ini tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh klub anggota yang harus mengamankan jangan sampai posisi Persekapas ini menjadi lemah di dalam saham ini. Karena apa? Yang menentukan di PT, di perusahaan ini adalah pemilik saham. Bukan para ini, kami ini semua komisaris, tapi komisaris belum ada yang beli saham kan itu tuh. Nah, kita belum hitung-hitungan persis seperti apa, tapi sementara kita nilai satu lembar saham di Persekapas itu 1 juta rupiah. Per lembar saham ya? Per lembar sahamnya. Nah, sehingga kalau klub anggota ini mau beli satu lembar lumayan, kita dapat masukkan 50 juta kan itu toh. Itu Mas ya. Nah, monggo silakan, barangkali Warmo mau beli, monggo kita siapkan.
Saya tanya Bu Rias dulu, Bu, ini dengar cerita ini baru kali ini ya? Oh ya. Baru kali ini di forum ini, jelas ini Pak Udi ya, disaksikan juga oleh teman-teman klub semuanya ini. Dan menariknya begini yang terakhir, karena ada kelebihan pengeluaran yang tadi tercatat sebagai hutang. Wah kok Sepersekapas ini masih punya hutang kan, itu artinya hutang ini nanti tercatat agar klub-klub yang ada ini bisa memiliki saham itu. Artinya ada peluang klub peserta ini kemudian bisa memiliki PT Persekapas juga. Artinya ada peluang itu, Pak. Sangat terbuka lebar sekali. Katanya terbuka tadi, lebar tapi terbatas untuk anggota klub. Betul. Karena apa? Ya memang dari sisi kemampuan katanya jangankan ya. dibuat beli saham, kayak nyewa pickup aja susahnya bukan main kan itu tuh. Ya. Tapi kan itu mestinya kalau kita ada support sepenuhnya dari Bolo Dewan atau pemerintah daerah, gitu. Itu bukan sesuatu yang susah. Bisa Pak Udi ya. Misalkan para klub-klub anggota ini disupport masing-masing 30 sampai 40 juta kan itu toh. Kali 50 sudah 2 miliar kan itu toh. Sudah bisa masuk beli bisa saham. Bisa masuk kan itu toh. Nah itu hitungannya. Misalkan klub-klub anggota yang sudah secara resmi disahkan di PSSI, didukung oleh KONI, maka mendapatkan hibah senilai 30 juta per klub kan itu tuh. 30 juta dikalikan 50 klub menjadi 1,5 miliar. Dihitung kok no saham KB, maka masing-masing akan punya saham sudah klub ini kan itu tuh. Dan ini masih ditahan terbuka oleh PT agar ini bisa masuk gitu ya Mas Yani. Betul seperti itu Mas. Siap, menarik ini. Kasih aplaus dulu ini buat strategi dari PT Persekapasnya ya. Luar biasa para komisaris ini, wah ya luar biasa. Artinya ini sudah jelas ya berkaitan dengan Persekapas termasuk kelebihan hutang. Kelebihan hutang kemarin kok bisa ada hutang gimana Pak Udi? Apa tiap kali main Liga 3 kita harus banyak hutang kan Pak Udi? Iya. Ya, kita di kelas seperti kita di klub ini aja setiap bertanding satu butuh sewa pickup kan itu toh. Terus kemudian butuh aqua, butuh makan, terus butuh jamu dan sebagainya kan itu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kita tanggal 10 Desember kemarin itu kita berangkat ke Bali, itu pulangnya itu berapa? Bulan Februari itu ya? Ya, Februari ya. Sekitar 42 hari turun di hotel. Lah perasaannya hotelnya tonggone dhewe apa kan itu toh ya. Nah, kayaknya perlu beri hotel nanti Persekapas di sana. Gitu ya. Maka dari itu engko lek ndak anu ya tercatat sebagai utang supaya ndak tadi saham kan itu toh. Lah lek engko itu hotelnya di Bali terus kemudian orang Bali yang punya ndak dibayar terus dicatat sebagai saham. Itu kan susah. Wong Bali sing duwe saham. Itu seperti itu Mas. Siap. Ya. Gimana? Ya, tertarik saya Pak Udi. Ini kan disampaikan tadi Persekapas masih punya hutang. Lagi pertanyaannya hutang nang sopo iki Pak Udi? Ya. Iki pertanyaane ibu temen nang bapak ini betul ini. Ya apa kok aku dikongkon anu iki lak katut duwe anu iki kepawon ini. Gimana Pak Udi? Ini luar biasa pertanyaannya. Nanti jawabannya di kamar aja ya, di tempat tidur kan itu tuh. Tapi setahu saya yang jelas hutangnya itu tidak hutang ke hotel, tidak hutang ke pemain, enggak. Sudah tuntas semua, setahu saya seperti itu. Tapi hutang kepada Pak Udi kayaknya begitu. Okay. Hutang kepada pihak ketiga. Betul, ya bahasanya pihak ketiga ya. Ya itu cara nyarutangi ya itu tadi ya. Itu hanya untuk mensiasati supaya Pak Udi tidak menguasai 100% saham yang ada di Persekapas. Kalau itu kita catat sebagai pemilikan saham, ya 100% itu sudah punya saya. Nah ini saya masih memperhatikan apa yang diamanatkan oleh anggota klub harus dijaga di dalam komposisi saham itu jangan sampai melemahkan Persekapas supaya nanti di dalam pengambilan kebijakan itu masih klub ini dominan. Ya. Kalau seperti ini PT nggak perlu kita rundingan, wes apa cari pemilik saham ya apa caranya kan itu toh. Ya, tapi kita perusahaan bukan seperti itu. Karena apa? Kita merasa bahwasanya Persekapas ini bukan milikmu kan itu toh.
milikmu kan itu toh, bukan milik keluargamu kan itu, bukan. Tapi ini adalah milik masyarakat bola yang diwakili oleh para klub-klub anggota. Siap. Mari kasih plus kepada PSSI Kabupaten Pasuruan. Saya lihat tadi Pak Salam balik telepon kok ditelepon, oh ya ada anggaran. Siap, terima kasih, ini menarik, artinya masih ada peluang bahwasanya Persekapas juga membuka ruang dengan model pengaturan proses yang tadi disampaikan oleh Ketua PSSI, termasuk juga masih keterbukaan bagi klub-klub ini. Tinggal klub-klub ini sambatannya rada ngenes kalau lihat apa yang disampaikan Pak Kis, tapi mudah-mudahan ini bisa didengar nanti ke depan. Paling tidak ada peluang untuk penataan, artinya kita melihat bagaimana persepak bolahan di Kabupaten Pasuruan ini sudah mulai bangkit. Kelihatan sekali banyak tarkam. Nah, ini banyak kegiatan-kegiatan turnamen juga. Hari ini PSSI juga mau menggelar liga. Katanya Pak Budiono tadi wes suwe Mas, kalau kompetisi internal kayak gini. Ini baru momentum. Kalau ngomong duit Pak Kis, insya Allah dalam waktu dekat ini ono lah duit gitu ya. Ya, Mas. Dalam gimana Pak Budi? Saya tambahkan dikit. Nah, di Liga 3 persiapan kita untuk mengikuti Liga 3 meskipun regulasi itu belum keluar, kita tetap mempersiapkan itu. Ya, sampean bayangkan saya baru ter-SK-kan tanggal 29 November tahun 2024. Jadi pengurus ASKAP, dari ketua ASKAP. Sudah harus memberangkatkan tim kembali itu tanggal 10 Desember, berarti saya punya waktu tidak sampai 1 bulan untuk mempersiapkan tim ini. Nah, semestinya sebelum tanggal 29 November atau tanggal 13 Oktober pada saat kongres kemarin, saat saya itu ditunjuk menjadi ketua ASKAP PSSI Kabupaten Pasuruan, ini kan sudah disosialisasikan mulai bulan Juni, Agustus, September, itu tentang regulasi Liga 3. Mestinya kan yang menyiapkan bukan kami, karena kami belum jadi ketua ASKAP. Mestinya kan beliau-beliau yang terdahulu kan, yang gitu. terdahulu kan panjang kosongnya Mbak Udi, jadi ruwet kemarin itu untuk transisinya. Sehingga sampai pada saatnya tanggal 10 itu bingung siapa sing kate dadi manajer. Kan akhirnya itu. Nah, podo mlayu kabeh. Sudah ada berapa yang tertarik kan itu toh pada saat itu masuk di kepengurusan di official ya, di manajer itu sudah siap, oke sudah siap, datang ke notaris sudah, tapi tiba-tiba membatalkan, dilarang oleh ini, dilarang oleh ini, dilarang oleh ini kan itu toh. Nah, pada akhirnya ya sudah, untuk mengamankan pinjaman dari pihak ketiga tadi, ya kan harus menjaga itu semua, ya kita harus menjaga orang yang kita bisa percaya kan itu toh. Nah, udah. Dan perlu kami sampaikan, sampai saat ini kita membuka lowongan seluas-luasnya. Siapa yang bersedia menjadi manajer Persekapas untuk musim tahun ini? Monggo, silahkan mendaftarkan diri kan itu toh. Tapi ya ojo daftar ijenan kan itu, nggawa bareng kan itu toh. Itu Mas ya. Ini yang ngomong komisaris ini ya, komisaris PT Persekapas ya. Komisaris PT Persekapas, saya selaku komisaris utama, ini para komisaris kan itu toh. Ini komisaris utama, saya ngomong bahwa silahkan siapapun boleh dan bisa menjadi manajer Persekapas. Silahkan. Siap. Oke, kasih plus pada PSSI Kabupaten Pasuruan. Menarik obrolannya, tapi saya tahu bahwasanya Persekapas hari ini juga mulai menggeliat. Banyak program, banyak kegiatan di bawah Pak Manajer Pak Gaung. Nah ini ini juga sudah ada Persekapas Academy. Kalau lihat, waduh aktif sekali di media sosial dan kelihatan banget para pemain kualitas juga yang sudah mulai berdatangan, pengen bergabung dengan Persekapas. Di lokal juga banyak sekali potensi. Kemarin kita juga sambang dengan striker yang di Nguling, ya Ali Kacong juga sudah masuk. Banyak juga para pemain-pemain lain ya yang hadir, yang ikut di pemain Persekapas. Saya pikir ini mudah-mudahan menjadi harapan ya untuk Pak Udi, untuk kemudian Persekapas nanti bisa
terus bergerak. Saya pikir itu ya. Terima kasih Bu Rias juga, terima kasih para Askap Kabupaten Pasuruan, Bapak-Bapak Esko juga. Ya, ini merupakan salah satu program kerja bareng dari Warta Bromo dan juga DPRD Kabupaten Pasuruan. Saya pikir semangatnya adalah bagaimana kemudian talenta-talenta, para pemain-pemain, para bibit-bibit muda ini mendapatkan fasilitasi. Bahwasanya memang untuk mengurus sebuah kendaraan namanya PSSI, bola, klub itu rada ono anune guys ya. Rada ono nih ya. Jadi itu memang perlu gitu. Termasuk juga mudah-mudahan ini semangat ini juga tidak dikotori dengan hal-hal yang lain gitu ya. Tanda kutip gitu kita ya. Maksudnya gitu Pak Udi ya. Apakah itu katanya dengan kepentingan-kepentingan yang lain? Saya tertarik itu. Ya. Gimana Pak Udi? Jangan ditutup dulu tentang pengotoran-pengotoran ya, hal yang lain. Begini, saya ngurusi sepak bola ini cukup panjang, dalam waktu yang cukup panjang. Jadi jangan sampai berpikir bahwa sepak bola ini bisa diseret-seret ke politik. Wow, siap. Itu akan menyesal sekali. Oh, betul. Akan menyesal. Pengalaman sekali waktu ini. Ada bukti-bukti pengalaman yang bisa membuktikan itu. Yang pertama, ada rekan kita waktu itu. Klubnya sudah hampir degradasi, bukan hampir, sudah degradasi, berapa kali degradasi, terus kemudian sudah ditinggal puluhan ribu supporternya, terus kemudian tiba-tiba mencalonkan diri menjadi calon bupati, dan ternyata beliau bukan gagal tapi malah memperoleh suara lebih dari 70%. Karena sepak bola tadi? Karena bukan. Lawong dia itu gagal di sepak bola. Dia itu manajer sepak bola. Manajer sepak bola yang ngurusi sepak bola dan sepak bolanya degradasi. Dari divisi utama turun menjadi divisi 1. Bolak-balik ini saking tertolong oleh perubahan format wilayah waktu itu. Nah, begitu nyalon dari wakil bupati menjadi bupati, ternyata tidak berpengaruh sama sekali, dia itu ditinggal supporter itu. Ini satu contoh yang seperti itu. Satu contoh lain yang berbeda, ada teman kita, rekan saya sendiri, yang sangat populer bukan hanya di satu kota, tapi sangat populer dia itu di seluruh Indonesia kan itu secara nasional di persepak bolaan ini. Mungkin kalau saya sebutkan, tidak perlu saya sebutkan namanya. Jangan Pak Udi, biarkan jadi misteri Pak Udi. Ya, terus kemudian beliau ini mencalonkan hanya menjadi calon wali kota. Wah, dia popularitasnya luar biasa. Karena apa? Berhasil menjuarakan satu klub, terus kemudian mendirikan klub yang satu lagi di kota lain kan itu, dan berhasil kan itu toh. Sampai sekarang dua-duanya ada di Liga 1. Tapi ketika mencalonkan diri menjadi calon wali kota nggak jadi, itu. Ayo, apa pengaruhnya? Artinya apa? Nggak ada hubungannya politik dan sepak bola. Karena apa? Penonton sepak bola itu nonton di lapangan itu, yang dibawa itu emosi, hati dan pikirannya. Beda dengan politik. Balik ke rumah itu politiknya sudah macam-macam. Betul. Ya, emosinya sama, mendukung klub yang satu ini, tidak melihat siapa manajernya, siapa pelatihnya, siapa. Nah, yang diidolakan adalah pemainnya. Nah, pemain bukan simbol politik. Itu Mas. Siap, terima kasih. Seperti mantap. Itu Mas. Ini pengalaman yang cerita itu. Kalau politik tidak ekuivalen langsung dengan bola. Lek katene nyeret-nyeret nang politik siap getun. Oh, siap. Aku nyalon ping pindho ndak dadi. Kan itu toh. Artinya apa? Ndak signifikan itu. Signifikan. Lalu buat apa aku ngurus bola? Lek sing ndak ganggu koyo ngono. Itu karena saya itu gila, gitu aja kan. Kasih aplaus untuk Pak Udi. Ini adalah closing statement yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bahasanya bagi siapapun yang saat ini sedang bergelut di dunia persepak bolaan. Terima kasih, sukses selalu buat panjenengan semua. Kami ucapkan terima kasih juga buat Bu Rias dan semuanya yang saat ini hadir di sini. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.